jika Yeshua yang adalah manusia di dunia berjalan di tanah Israel berkata, yang dia maksudkan adalah Bapa Yahweh. Makanya dikatakan, berdoalah demikian, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Dia terus menuju kepada Bapa di sorga, dan dia mengatakan Tuhan yang Esa. Itu yang dimaksud, Pak. Ya. Ini yang saya tanyakan begini, Pak. Di sini kan janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Elohim, percaya juga kepada Yeshua. Ya. Ada berapa di sini tadi, Pak? Ada di situ dua. Ya, dan dua. Sabar, tahan. Ada dua. Okay. Yang mana Tuhan langit dan bumi? Pertanyaan Bapak tidak bisa saya jawab karena ada kata Tuhan. Sudah, oke, baik. Bapak Ingat ya, bilang, tidak bisa jawab. Ya, sudah. Halo? Ya, halo, silakan open cam dulu. Open cam sebentar. Oke, siap. Open cam. Sudah belum? Ya. Belum. Nanti saya bantu undang. Silakan. Mana ini open cam ya? Sudah, harusnya sudah ini. Hah? Oke. Iya. Oke, Pak, salam kenal. Coba Anda berikan penjelasan kepada kami bagaimana itu Nasrani, Pak. Silakan, saya kasih waktu. Oke. Karena saya baru dengar juga. Silakan. Siap, selamat malam. Saudara Lening, saya senang mendengarkan penjelasan Anda karena itu Anda cerdas di situ ya. Saudara menggunakan ayat Alkitab, dan ayat-ayat yang saudara sampaikan itu membingungkan orang Kristen. Karena apa? Karena Kristen ini sudah dipenuhi dengan doktrin-doktrin pikiran manusia. Namun saya orang awam, saya bukan pendeta. Tapi sejak umur 17 saya pelajari kitab suci dalam berbagai bahasa. Bukan hanya bahasa Indonesia. Kalau hanya bahasa Indonesia memang akan kewalahan umat Kristen menjawab semua pertanyaan saudara Loding. Dan di situ saya tertarik untuk naik. Sebenarnya saya nggak begitu suka sih yang begini-begini. Kalau berdebat kusir saya nggak suka. Tapi kalau dengan orang cerdas seperti saudara, oke, saya mau. Oke, apa pertanyaannya? Siap. Apa yang susah tadi kan oleh teman-teman Kristen? Pertanyaan apa? Terkadang itu saya buat tema ini kan Kristen ajaran bingung itu merujuk kepada Yohanes 14:1, Pak. Oke, silahkan apa bunyinya? Ya, di dalam Yohanes 14:1 itu kan perikopnya rumah Bapak. Bunyinya kan di situ, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percaya juga kepadaku. Nah, saya bertanya, ada berapa yang harus kita percaya di situ? Ada sebagian menjawab 1, menjawab 2, menjawab 3. Nah, kalau menurut Bapak pastor sendiri atau Bapak yang luar biasa ini, ada berapa yang harus kita percaya situ dalam Yohanes 14 nomor 1 itu? Oke, saya klarifikasi sekali lagi. Ya, saya bukan pastor, ya. Aminkan saja. Semoga Tuhan pilih Anda menjadi pemuka agama yang luar biasa. Yohanes berapa, Pak? Saya bukan di sini. Yohanes 14:1, Pak. Yohanes 14 ayat 1. 14 ayat 1. Oke. Iya. Nah, sabar ya, karena kita harus pakai data ya. Siap. Dibantu tertip layar teman-teman kita kedatangan tamu istimewa. And it came to be in Iconium that maaf, Yohanes ya. Sorry, saya buka apa? Saya buka. Sabar ya, Pak ya. Saya yakin Bapak orang yang sabar. Karena saya dengar dari Bapak bicara itu orangnya termasuk luar biasa ya. Let not be your heart be troubled. Jangan biarkan hatimu gelisah. Believe in Elohim. Believe also in me. Jangan biarkan hatimu gelisah, ya. Percayalah kepada Elohim dan percaya juga kepada saya. Yang dimaksud di sini Elohim adalah Bapa yang mengutus dia. Yang di dalam Nasrani nama Bapa itu adalah Bapa Yahweh, ya. Jadi kita harus percaya kepada Bapa Yahweh yang adalah roh yang tidak kelihatan yang mengutus Yeshua. Ya, Yeshua adalah nama dalam Ibrani, ya. Yah artinya Yahweh, Shua artinya Yahweh menyelamatkan melalui sang anak ini. Jadi percayalah kepada Bapa Yahweh, percaya juga kepada aku, katanya. Nah, jadi pertanyaan saudara, kepada siapa percaya? Kepada Bapa Yahweh percaya, dan bukan percaya salah, juga kepada salah klarifikasi. Yeshua.
Saya klarifikasi, ada berapa yang harus kita percaya di situ? Ada berapa? Jelas dua, Pak. Karena ada kata Dua. Iya, dua. Berarti yang mana yang Tuhan langit dan bumi? Oke, terima kasih ya. Ini pertanyaan intinya yang mau saya jelaskan. Ya, intinya. Jadi di VT saya, teman-teman baik yang muslim, di sini saya lihat ada 10.000 yang melihat, 4.900 audiens yang ada sekarang. Silakan lihat di VT saya. Nama saya Tio Panumba Tobing. Saya sudah menulis itu. Pelajaran dasar orang untuk memahami Alkitab adalah mengetahui arti kata El, Eloah, dan Elohim. Ya, sabar Pak ya. El sama dengan Eloah, artinya adalah mighty one, yang perkasa. Ya, satu lagi artinya adalah strength, kekuatan. Jadi tidak ada kata Tuhan di dalam bahasa Ibrani. Yang ada adalah kata El dan Eloah. Dan kalau El dan Eloah ini hanya ditujukan kepada subjek yang satu. Contohnya, Eloi, Eloi lama sabatani, my El, why have you forsaken me? Elku, Elku, mengapa engkau tinggalkan aku, katanya di salib. Dan kemudian ya, kalau ini berubah menjadi kata Elohim, dia menjadi sebutan kepada jamak. Ya, contohnya ya, in the beginning. Ya, kita kembali ke ayat pertama. Ya, Beresit 1:1. In the beginning Elohim created the heaven and the earth. Pada mulanya Elohim menjadikan langit dan bumi. Bagaimana langit dan bumi dijadikan? Ya, nanti kita lihat. Segala sesuatu dijadikan melalui dia, melalui Sang Firman. Siapa yang menjadikan? Bapa Yahweh yang adalah Roh. Jadi perkataan Eloah dan Elohim harus paham dulu, baru kita masuk ke diskusi yang sehat. Nah, saya sudah jelaskan apa arti kata El dan Elohim, mighty one and strength, ya, yang perkasa dan kekuatan. Kalau dia menjadi sebutan untuk jamak, ya, menjadi Elohim. Elohim berubah lagi, artinya menjadi rulers, ada S, and messengers, dan para pembawa pesan. Ya, jadi mengapa disebut Yesua juga sebagai Elohim? Karena dia pembawa pesan dari Bapaknya. Dia diutus oleh Bapaknya. Kenapa dikatakan dia sebagai Elohim? Karena dia adalah rulers, penguasa yang diberi kuasa mengampuni, diberi kuasa untuk membangkitkan kita nanti saat dia diutus kembali ke dunia untuk membangkitkan orang percaya. Jadi Elohim artinya adalah rulers and messengers, para penguasa dan yang membawa kabar, termasuk juga yang punya kuasa dan sumber kabar, yaitu Bapa Yahweh. Jadi Bapa Yahweh yang adalah Tuhan satu-satunya. Shema Israel, Yahweh Elohim, Yahweh Ehad. Dengarlah Israel, Yahweh itu adalah Elohim kita. Yahweh itu Ehad atau satu. Jadi Bapa Yahweh juga termasuk Elohim. Nah, di dalam dunia kekristenan tidak ada satupun pendeta di Indonesia ini yang mengajarkan arti kata El dan Elohim. Bahkan saudara Edis TV ya juga tidak menjelaskan hal ini, walaupun dia kepintarannya di atas rata-rata dalam sisi membahas kitab suci. Sayangnya, saya minta maaf kepada saudara-saudaraku pendeta, pengajar Alkitab yang memang tugas kalian itu bukan tugas saya sebenarnya, karena saya awam. Tapi lama-lama saya nggak tahan juga melihat kalian tidak mengajarkan dengan lebih baik, sehingga kalian waktu dilibat oleh saudara kita muslim yang pintar macam saudara Lodi ini, kalian kewalahan ketika ditanya pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Dan ini juga teguran kepada saudara Kristen, belajarlah kitab suci dengan benar. Jangan hanya baca kitab suci yang dibuat oleh Lembaga Alkitab Indonesia yang menulis kata Allah huruf besar, Allah huruf kecil, Tuhan huruf besar, Tuhan huruf kecil, Tuhan tak bisa dibedakan antara Tuhan dan Tuhan. Sampai-sampai Edis TV berdebat dengan sesama Kristen. Apakah Yesus punya Tuhan? Ya, oh kau sesat Edis. Masa Yesus punya Tuhan? Yang dimaksud di situ adalah Elohim. Dan kalau dikatakan kata Tuhan kepada Yesua atau kepada Yesus, itu tidak dikatakan oleh murid-muridnya waktu mereka bersama. Bayangkan saudara Loading, seorang wanita Samaria yang berbeda suku dengan Yesua Masia yang adalah Yehuda, ya, bertemu di sumur Yakub, dan terjadi pembicaraan, baru berkenalan ini antara Yesua dan perempuan Samaria.
Kemudian ada di dalam Alkitab dikatakan, ya, Tuhan, engkau tidak punya timba, katanya. Karena sang pria ini mengatakan, berikanlah aku air. Seandainya engkau tahu siapa aku, niscaya kau akan meminta air kehidupan daripada saya. Belum loading ini apa? Perempuan Samaria. Bagaimana engkau seorang Yahudi berbicara kepada saya, seorang wanita Samaria, dan kau mengatakan berikanlah aku air? Ya kan? Dia bilang begini, Tuhan, engkau tidak punya timba dan sumur ini dalam. Orang Kristen percaya bahwa perempuan itu memanggil Tuhan kepada pria yang baru dikenalnya. Bukan begitu. Adon dalam bahasa Ibrani, master dalam bahasa Inggris, atau sir. Pak, kamu nggak punya timba, gimana kau mau ngasih air? Itu sebenarnya yang terjadi di sana. Tetapi di dalam kitab bahasa Indonesia sudah ditulis Tuhan. Murid-muridnya juga panggil Tuhan. Bagaimana? Murid-muridnya malah, nah itu, maaf, terlalu panjang, terima kasih. Jadi kalau belum selesai kata Eloah Elohim, memang tidak akan ada yang bisa menjawab dengan baik. Terima kasih, saya kasih waktu sama. Oke, Pak. Jadi tadi kan poinnya di situ Yohanes 14:1, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Elohim, percaya juga kepadaku. Ku itu merujuk kepada Yesua. Di situ ada dua. Nah, yang saya tanya tadi kan simpel sama Bapak, yang mana Tuhan langit dan bumi? Elohim atau Yesua? Baik, yang pertama saya mau saya sampaikan, baik Bapak, baik anak disebut Elohim, Pak Loding, ya. Nah, sudah saya jelaskan. Sabar. Saya tanyakan begini, sabar Pak. Yang saya tanyakan tadi, siapa Tuhan langit dan bumi, Elohim atau Yesua? Jika Yesua yang adalah manusia di dunia berjalan di tanah Israel berkata, yang dia maksudkan adalah Bapa Yahweh. Makanya dikatakan, berdoalah demikian, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Dia terus menuju kepada Bapa di sorga, dan dia mengatakan Tuhan yang Esa. Itu yang dimaksud, Pak. Ya. Ini yang saya tanyakan begini, Pak. Di sini kan janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Elohim, percaya juga kepada Yesua. Ada berapa di sini tadi, Pak? Ada di situ dua. Ya, dan dua. Sabar, tahan. Ada dua. Yang mana Tuhan langit dan bumi? Pertanyaan Bapak tidak bisa saya jawab karena ada kata Tuhan. Sudah, oke, baik. Ingat ya, tidak bisa jawab. Ya, sudah. Oke. Bapak jangan lari dulu, jangan. Turun. Sudah, kalau sudah tidak bisa jawab, turun kan? Nah, panjang lebar tadi tidak bisa jawab karena saya sudah tahu dia lari kiri lari kan, karena memang susah teman-teman. Pertanyaan itu kamu mau cari dari Matius sampai Captikus tidak bisa jawab. Ya? Kamu mau cari dari Mailaki sampai orang pun laki pun tidak bisa jawab. Karena tidak bisa. Kenapa tidak bisa jawab? Karena tidak ada kejujuran di dalam. Coba kalian mengatakan dua, yang mana Tuhan langit dan bumi? Kalian mau putar kiri, putar kanan sampai kita terputar-putar, maunya cuma dua. Hanya yang kita dengar cuma bunyi-bunyian saja. Tidak ada poinnya apa-apa. Gitu. Jadi tidak bisa jawab. Ujung-ujungnya saya tidak bisa jawab begitu. Ya sudah, turun kalau tidak bisa jawab kan. Buat apa lama-lama di atas? Kan simpel, yang ditanya situ simpel. Gitu. Kalian putar kiri, putar kanan, akhirnya terputar-putar. Mau pakai cocoklogi, congorlogi. Silakan buat teman-teman Kristen yang mau naik. Simpel saja. Oke, saya jawab. Nah, coba gue masak. Open cam dulu. Harus open cam. Oke. Gitu. Coba kau jawab Apa situ. pertanyaanmu? Apa itu? Ya, di dalam apa? Yohanes 14:1 itu. Ya, Coba baca. bisa nggak kau bedakan ilah dengan Tuhan? Alamak, ditanya apa, jawab apa? Baca dulu. Oh, janganlah gelisah hatimu, percaya kepada Allah dan percaya juga kepadaku. Ya. Ada berapa yang harus kita percaya situ? Semua para Allah yang Tuhan harus dipercaya. Hancur semua ini. Janganlah gelisah hatimu. Janganlah gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah, percaya juga kepada Gumasak. Gumasak. Janganlah gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah, percaya juga kepadaku. Ada berapakah yang harus kita percaya di situ?
Di dalam ayat itu ada dua. Ada dua. Yang mana Tuhan langit dan bumi? Semua mereka Tuhan langit dan bumi. Aduh, turun. Mau bagaimana itu? Jadi lama-lama kalau Tuhan yang satu mau dingin, yang satu mau panas, yang satu mau tenang-tenang, tawuran Tuhan di atas. Silakan, yang pendeta lah, pendeta atau siapa yang naik lah, kan? Tanggapi tema saya. Kalau kalian tidak tanggapi tema saya, berarti fix Kristen itu ajaran bingung. Karena rata-rata kalian ini cuma fokus mau menjatuhkan Islam, mau menelaah Islam pakai logika, ternyata agama kalian logila. Lihat teman-teman, ketika ditanya Yohanes 14 nomor 1, itu pasti lari dari mai laki sampai orang pun laki. Mulai dia buka dari kejadian sampai kita kebingungan sendiri. Walaupun dia sudah profesor 15 kali, kasih saja Yohanes 14:1. Mulai dia kaji dari Matius sampai cap tikus. Tidak bisa. Karena kenapa? Sebenarnya mereka mudah untuk mengalahkan apologet Islam itu, teman-teman. Mudah. Satu, yang penting kejujuran. Tapi memang berat Oten kalau mau jujur itu. Berat sekali. Oten kalau mau jujur itu tanda-tanda bahwa kiamat sudah mulai datang. Gitu kan? Kita sampaikan apa? Lihat dari tadi kan, dia tidak pernah membantah saya, tetapi dia membantah Markus, dia membantah Lukas, dia membantah Matius. Jadi mereka permasalahkan dengan kitab mereka sendiri, bukan dengan Al-Quran. Makanya mereka ini bersyukur, kan? Tuhan memakai jiwa-jiwa kita untuk memberitakan kepada mereka ini. Ya, silakan pasien selanjutnya. Ya, titik Islam Kristen. Halo. Ya, silakan buat teman-teman Kristen yang mau berdiskusi, silakan naik. Ternyata mereka ini, teman-teman, bukan cuma kitab yang kontradiksi, Tuhan mereka pun kontradiksi. Ya, halo Bang, Islam Kristen Bang. Naik pula bang ya? Naik. Saya turunkan. Ya. Teman-teman dibantu tap-tap layar dulu, kasih kencang. Ya, Farhan, Islam Kristen. Islam bang. Siap. Ya, semoga Siap. Ya, silakan buat teman-teman Kristen di tap layar. Tap layar lagi. Naik. Kita diskusi dengan santai ya. Ya, halo. Aswaji. Halo. Ya, Islam Kristen Bang. Alhamdulillah Islam bang. Oke, ya. Saya izin turunkan dulu Bang ya. Kita cari Oten dulu ya. Siap. Oke, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Brimo. Ya, halo Bang Rizko. Assalamualaikum Loding. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap Bang? Ada yang mau Gimana disampaikan? sehat-sehat saudaraku? Amin. Sehat selalu Abang. Abang gimana, sehat juga?
Alhamdulillah, ini aku mau keluar kota nih. Oh, siap abang. Hati-hati di jalan. Semoga dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Bang ya. Amin, amin. Semoga loading tetap Siap. ini ya, tetap semangat. Amin amin. Kalau ada kendala, Siap. WA aja bang ya. Siap insyaallah. Siap. Makasih. Siap, Ya. siap. Siap Bang Rizko. Ya, Bang, turun dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Doakan agar beliau tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala sampai kepada tujuan. Ferdinand Anggoro. Ya. Halo Ferdinand. Selamat malam, Maloding. Ya, silakan open cam. Ya, On cam silakan. nggak pakai baju Bang Loding. Buka lagi celana Bang, biar telanjang di situ saya turun Bang. Kau sudah tahu mau naik diskusi tidak pakai baju. Buka lagi celana Bang. Ya, silakan gue masak, jelaskan bagaimana itu. Belum Coba. saya jelaskan dong. Coba kamu. Bukan. Iya, kamu jelaskan tadi moderator itu yang kasih turun di bawah, moderator itu jelaskan. Bang. Silakan. Jadi Jelaskan. gini, boleh saya Iya, jelaskan ya? silakan. Boleh, silakan. Presiden itu adalah pejabat negara. Iya. Dah, pejabat negara atau penguasa. Menteri-menteri semua adalah pejabat negara. Tetapi bedanya, walaupun mereka sama-sama pejabat negara, tetapi presiden membawahi semua departemen. Menteri-menteri adalah adalah wilayah negara, tetapi satu departemen. Nah, jadi gini, Itu sudah kita ini. Allah Bapa adalah Tuhan semesta alam untuk membawahi semua para malaikat. Para malaikat memegang satu-satu departemen. Yesus adalah Tuhan semesta alam dalam bidang kehakiman. Bisa bedakan? Sama-sama Tuhan semesta alamnya mereka, tetapi Iya. S3 Celsius Islam Kristen. Ya, Kristen apa? Ya, silakan open cam Bang. Oh, harus on cam ya. Ya Allah ya Rabbi. Ya, aku hanya berapa kali? bertanya Di sini loh ya. Fardu ain. Boleh. Fardu ain Bang. Ya. Ya. Pakai masker. Hanya bertanya boleh. Oh, ini Celsius. Silakan, mau tanggapi tema Boleh, atau apa ya? silakan. Jangan Anda kejang-kejang lagi ya. Turunkan lagi kalau kejang-kejang. Bertanya. Kalau mau bertanya boleh, tapi siap ditanya juga ya. Oke, ya gini. Gini Bang Loading ya. Saya mau tanya gini loh. Mungkin nggak ada dalilnya, tapi ini sering saya dengar ya. Dengar dari pernyataan-pernyataan teman-teman Muslim ya. Yang mengatakan ada dua kelompok Bang Loading ya. Ya, kelompok pertama itu mengatakan begini, Nabi tidak bisa baca dan tidak bisa tulis. Itu kelompok pertama. Kelompok kedua, Nabi bisa baca dan bisa tulis. Benar apa salah itu apa? Ya, yang pertama dikatakan Nabi tidak bisa baca, tidak bisa tulis. Iya betul, karena dia belum belajar. Setelah dia belajar sudah bisa baca, sudah bisa tulis. Bapak kan dulu tidak bisa baca, tidak bisa tulis kan? Ketika Bapak belajar baru sekarang bisa baca, bisa tulis kan? Benar tidak? Ya artinya setelah dia belajar bisa baca apa enggak? Sudah bisa baca semua. Dia sholat kan baca itu. Bismillahirrahmanirrahim. Waktu artinya apa lagi? Dia sudah bisa baca toh? Sudah. Bisa baca, bisa tulis. Iya, dulunya dia tidak Ya. bisa baca, tidak bisa tulis. Setelah belajar Nabi bisa baca, bisa tulis. apa Kita. enggak? Nah, Iya, yang Kan saya sudah tanya bilang itu tadi, setelah dia sudah. belajar, bisa baca apa bisa sudah. Itu Sudah, satu, sudah ya. bisa. Berarti kelompok yang satu itu bisa baca, bisa tulis. Ada kelompok yang kedua, Bang. Katanya begini, tidak bisa baca dan tidak bisa tulis.
Bener apa Iya, salah? awalnya tidak bisa baca, tidak bisa tulis. Setelah belajar bisa baca, bisa tulis. Ya, artinya Saya dua juga dulu kelompok tidak ini bisa loh. baca. Dua kelompok ini tuh, dua kelompok. Sekarang saya tanya Bang Loding. Bang Loding ada di kelompok mana? Dua-dua saya. Hah? Dua-dua? Dua-dua saya. Iya, dua-dua. Oh, oke. Berarti kalau gitu saya nggak lanjut, saya turun ya. Saya belum tanya, boleh? Kalau namanya juga orang baru lahir tidak bisa baca, tidak bisa tulis lah. Setelah sudah belajar bisa baca, bisa tulis. Kau bagaimana lagi kau ini? Bertanya habis itu, inilah orang punya istilah kan, makan habis itu tinggalkan piring karena takut ditanya balik. Rata-rata takut karena kalau mereka mau menelaah Islam itu pakai logika. Begitu tanya agama mereka cuma dua, kalau bukan lo gila kejang-kejang sendiri. Kau bertanya juga begitu, ada 2 kelompok 3 kelompok, kau pikir ini pakai denom-denom. Cuma berani bertanya tapi tidak mau ditanya. Ten. Pasien selanjutnya. Orang begitu kau mau kasih dalil dari Al-Fatihah sampai An-Nas, dia mau terima. Bibel saja dia tolak, apalagi Al-Quran. Kang Usep, Islam Kristen. Islam Bang, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini Bang, tolong tuh Mikana follower penonton-penontonnya dikasih edukasi. Tadi saya lihat itu, sangat menyakitkan sekali tuh omongannya. Ya makanya jangan lihat Pak, ya, nggak usah lah datang ke sana kalau membuat. Saya minta tolong Bang, kalau luang waktu nanti masuk ke komalnya dia, terus kasih edukasi sama penonton-penontonnya gitu Bang. Oke, siap. Ya, Insya Allah. makasih, Bang, ya. Insya Allah jika, oke, siap. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begini teman-teman, maksud saya begini. Kalau kita sudah tahu komal itu tidak membawa edukasi buat kita dan membuat kita sakit hati, untuk apa kita bertahan di situ? Kan masih banyak komal-komal lain yang bisa kita dapatkan ilmu di situ, kan? Masih kita dapatkan ilmu di situ. Wong itu sudah gila. Orang yang gila itu begini, apakah Tuhan pernah jadi bayi? Iya, pernah jadi bayi. Ini sudah bukti bahwa dia gila, kan? Sudah bukti bahwa dia gila. Kenapa berapa hari saya balik-balik ke sana? Karena bukan dia yang saya sasaran, tetapi netizen yang banyak menonton dia. Nah, alhamdulillah dengan berapa kali saya, Bunda Nora, apologet lain, kita sudah basmi dia, mulai turun dia punya followers, kan? Begitu. Nah, yang heran ini, yang bikin salah ini, ada saudara-saudara kita yang tidak paham Bible, belum paham, begitu naik, kan? Naik bertanya, begitu ditanya balik, nah sudah. Coba bersatulah kita. Kan Nabi begini, yadullahi ma'al jamaah, pertolongan Allah itu bersama jamaah. Coba sama-sama kita tinggalkan itu. Palingan ya nonton cuma 3-4 ekor. Jangankan itu, mungkin ada yang pernah nonton waktu saya sama Papi Gembala di tempat dia, kan? Tiba-tiba naik pendetanya tuh. Pak Yoel mengatakan bahwa iya Pak Pak Gamel ya, Gamiel. Itu satu gereja dengan mereka, satu denom dengan mereka, entah pendeta atau apa. Tetapi masih berbeda paham masalah kitab suci. Nah kan begitu kan? Saya itu tergerak untuk ke sana itu karena banyak penonton yang ada di situ, begitu teman-teman. Wong dia itu kalau mau patahkan bentar saya Tuhan mati. Mana ada Tuhan bisa mati? Bahkan kemarin fiti terakhir saya sama dia yang saya lihat itu kan Tuhannya pernah jadi almarhum selama 3 hari, kan? Tuhannya pernah jadi almarhum. Ini kan orang gila. Tuhan itu kan padahal di 1 Timotius 6 nomor 16 kan sudah jelas itu kan. Dia tidak takluk kepada maut, berinkarne, akhirnya cuma kasih congorne, kan? Itu. Kalau kita ke sana lagi berarti kita yang mengundang. Dia tidak terima itu, ujung-ujungnya itu kan dia apa kata dia? Itu kan Al-Quran yang dituliskan Nabi Muhammad. Itu kan pendapat Nabi kamu itu. Allah mencuri firman-firman Yahweh, padahal dia yang mencuri kitab orang.
Ya, silakan buat teman-teman Kristen yang coba teman Kristen yang mau naik itu tapping 3 lah. Minta multi lah kita diskusi dengan santai. Iya, janganlah begitu teman-teman. Bukan kami mau melarang, tidak begitu. Makanya terkadang teman-teman, saya kalau ada yang mau suruh diskusi dengan penghujat, apalagi PK-PK begitu, itu saya tanya sama netizen dulu, karena saya berpikir begini, ketika 5 menit waktu saya dan saya sudah mulai barbar kan, itu dia di sana cuma senyum-senyum saja, yang penting ada terbang-terbang. Yang penting ada terbang-terbang. Yesus itu mau, kalau kau mau bilang kasih salib terbalik kah, ditombak, dipukul, dipotong lato-latonya, yang penting ada terbang-terbang, selesai. Tetapi begitu selesai waktunya 5 menit dan dia punya waktu 5 menit mulai serang Islam, yang sakit bukan cuma saya tetapi kalian yang menonton di bawah pasti sakit juga. Itu yang saya takutnya, gitu kan. Begitu. Kalau dia menghujat kan, dia menghujat begini, Nabi Muhammad begini. Yang sakit kan bukan saya, kalian yang dengar juga pasti sakit. Kan ujung-ujungnya si Loading juga mau diskusi sama penghujat. Begitu. Silakan naiklah. Kita diskusi dengan santai. Coba kalau pakai data silakan. Makanya rata-rata mereka itu tidak mau open cam kan? Coba kalau open cam mereka tuh menghujat, langsung digeruduk. Oh, kalian kan tukang geruduk. Wong Tuhan kau saya digeruduk di Taman Getsemani. Contoh sama ini. Ini kalau kau suruh buka kamera lebih cepat buka celana. Buka kamera. On cam. Islam Timur Tengah tidak pernah minta open cam sama saya. Sudah saya bilang kan. Bagaimana kita mau diskusi kalau yang datang manusia yang bersifat babi? Disuruh open cam, Islam di Timur Tengah tidak perlu open cam. Belum apa-apa dia yang sudah kerasukan, coba. Memang mereka ini identik dengan kerasukan, teman-teman. Makanya harus hati-hati ketika diskusi sama mereka itu. Karena mereka itu ketika mereka kalau bertanya tentang Islam, mereka yang bertanya, kalau di komal mereka ini, mereka yang bertanya, mereka yang menjawab, habis itu mereka yang kejang-kejang, baru kita yang di-kick. Itulah kan. Padahal silakan kamu bertanya tentang Islam, kamu bertanya, kita yang menjawab. Aduh, ten. Pasien selanjutnya. Ya, Iwan CS, Islam Kristen. Halo, assalamualaikum bang. Ya, waalaikumsalam. Ada yang mau disampaikan, silakan. Aku lihat apa komika semalam seru kali aku namanya. Gas terus bang. Siap bang. Gondok kali aku sama dia itu bang. Siap bang. Siap. Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Atau gimana teman-teman, karena di sini sudah tidak ada oten, ayo sama-sama kita bergeser ke Komal Bang Inspirasi. Gimana? Saya mau nongkrong di sana dulu, kita cari 1-2 ekor di sana. Karena tidak ada oten, mungkin besok lagi oten ini kan. Mereka masih cari dulu? Cari narasi-narasi untuk membantahkan narasi kita. Oh ini, sabar, ada saya pukaka satu lagi. Semoga dia naik ini, dia membawa kedamaian kan? Bukan membawa. Jangan ketawa. Oh kemarin marah-marah kenapa kah? Ya, aku yang marah. Oh yang marah. Saya tidak marah, untung diskusi baik-baik kok. Aku yang marah begitu. Bagaimana? Coba, gagah sekali memang hitam manis ini ya. Satu rasa ini tidak bisa. Bagaimana? Saya tanya ya. Ya, saya kok tanya sudah bebas. Bang, tapi itu kenapa ya? Silakan. Aduh. Tanya Bang. sudah, tanya apa? Tanya ansuran mobil. Kenapa?
Kenapa kok umat Apa Islam gitu? masih menyembah cium-cium batu, Bang? Ya, baik. Karena itu cium batu itu kita mengikuti Nabi Muhammad. Karena di dalam Al-Quran itu dikatakan, di Ali Imran ayat 31. Qul in kuntum tuhibunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum junubakum wa huwal ghafurur rahim. Katakanlah Nabi Muhammad kepada umatmu, apabila mereka ingin aku mencintai mereka, maka ikutilah kamu dan akan kuampuni dosa-dosa mereka. Jadi kita mengikuti Nabi Muhammad, maka dosa Berarti kita batu diampuni. batu penghapus dosa ya, Bang? Logikanya begini. Ketika saya enggak, suruh, logikanya kan begitu tuh, Bang. Kan nggak bisa tuh, Bang. kan Masa Anda batu yang dijadikan bertanya, penghapus dosa? masa Anda yang bertanya, Anda pula yang menjawab? Buka Komal sendirilah, kalau kamu bertanya, kamu yang menjawab. Nah, saya kasih begini. Contohnya begini. Begini kakak ya, Ose dengar saya baik-baik. Ketika saya perintahkan Ose bilang, kakak coba kau angkat kulkas itu pindah ke depan sedikit, terus saya kasih uang. Yang memberi uang itu pemilik kulkas, apa kulkas itu? Logika berpikirnya gini loh, Bang, sederhana aja. Batu kan nggak mungkin penghapus dosa, Bang. Batu kan Iya, benda mati. batu tidak mungkin hapus dosa. Batu tidak mungkin Kan hapus dosa. lucu, Bang. Artinya dalam hal ini umat Islam kan harusnya sadar. Secara logika kan nggak Oke, nggak baik. pantas, itu kan berhala, Baik. Bang. Oke, baik. Baik, Terus baik. Itu yang berhala, kedua, tidak masalah. Bang, Muhammad ini kan mati diracun, dikubur. Mana tidak dalilnya dia mati tidak diracun? bangkit. Ada Mana kok. dalilnya dia? Iya, Ada. kasih dulu. Diracun sama istrinya sendiri. Masa kau bertanya, masa kau orang timur? Bang. Sabar, kau orang timur, kau punya bertanya begini, bikin malu orang timur saya kau ini. Loh, Iya, tidak bagus, saudara, tidak bagus. Masa kau bertanya bahwa Nabi Muhammad itu mati diracun? Mana Ya kan dalilnya? Kau memang. bilang kau tidak tahu dalilnya di mana? buka aja sendiri ada itu. Yang kok. ada, oke. Kalau Masa saya mau sabar, kalau saya dibantah? kasih, dengar. Kalau saya kasih tunjuk kau punya Tuhan yang mati diracun, bagaimana? Buka aja, itu kan ada itu. Kisahnya juga Di mana jelas. adanya? Kisahnya jelas di Al-Quran. Memang ini orang kalau terlahir dari debt collector ini begini nih. Susah Enggak sekali kalau. dong. Wah. Kan gantian saya mau tanyakan tentang ke Islam. Tui, turun di bawah kau. Tidak usah orang naik penuh dengan kebencian begitu. Itu framing-framing mereka, teman-teman. Wong tidak terbukti kan Nabi Muhammad mati diracun. Ketika Nabi Muhammad merasakan Sakaratul Maut, dia merasakan sebagaimana waktu dia diracun. Bukan berarti dia mati keracunan. Yang mati keracunan itu ketika Tuhan diminumkan anggur asam. Terus apa kata Tuhan? Sudah selesai. Logikanya begini, ketika manusia mati diracun itu tidak masalah kalau manusia, tapi kalau Tuhan mati diracun itu bagaimana? Saya ditembak hari ini, saya ditembak di kaki hari ini, 4 tahun ke depan baru saya mati. Tiba-tiba datang berita, si Loding sudah mati. Dia mati kenapa? Karena ditembak. Kapan ditembak? 4 tahun yang lalu. Nah itu kan orang gila. Nabi Muhammad ketika diracuni itu 4 tahun kemudian baru dia menerima dia punya ajal kok. Cuma ketika dia mengatakan bahwa sakit yang dia rasakan ketika mau menjalankan Sakaratul Maut sebagaimana waktu diracuni, bukan berarti mati keracunan. Orang kalau mati keracunan makan hari itu juga mati. Masa Nabi Muhammad mati keracunan? Kapan dia diracun? 4 tahun yang lalu. Ini ibaratnya ini Loding itu mati ketembak. Kapan dia ditembak? 4 tahun yang lalu. Matinya baru sekarang. Innalillahi wa inna ilaihi. Cuma begitu teman-teman. Lihatlah saja begitu karena begini. Karena mereka itu penuh dengan kebencian. Di sini kita bisa membuktikan. Bersyukur kita dengan ada koma lintas-lintas agama di sini. Ternyata kita sadar Kristen itu sangat membenci Islam. Begitu. Kan? Cuma karena kita ada mahabbah, kita diperintahkan oleh baginda Rasulullah SAW. Kita harus melindungi kafir kan? Kafir zimmi, kafir harbi. Ya, kafir yang kita lindungi adalah kafir zimmi dan kafir yang harus kita perangi adalah kafir harbi. Nah, sekarang bagi mereka mau pilih yang mana? Mau pilih yang zimmi atau harbi atau babi? Kan?
Makanya saya mengatakan Islam tidak pernah mencari musuh, tetapi ketika dihadapkan satu musuh, haram satu langkah untuk mundur. Islam tidak pernah mencari musuh, kan? Tapi ketika dihadapkan dengan satu musuh, selain kalau kau makan besi boleh saya takut, selagi kau masih makan nasi dan pupeda, kau kuat saya ke bawah, kau ke bawah saya kuat, kan? Terbalik-balik itu. Cuma tidak ada lagi sekarang bilang begitu-begitu, tidak ada perang argumentasi. Begitu mau perang-perang, begitu mau baku-baku apa begitu, sudah tidak ada zaman-zaman seperti itu. Ini membuktikan bahwa ajaran kasih mereka itu hanya formalitas. Kasih apa? Kasih hujat orang punya agama, kan? Kasih tipu-tipu orang agar dapat perpuluhan. Berbicara kan, bertanya tidak ada data kan? Nabi Muhammad menikahi bocil, Nabi Muhammad diracuni cium batu. Tidak ada perintah di dalam Al-Quranul Karim memerintahkan Nabi Muhammad untuk mencium batu Hajar Aswad, tidak ada sama sekali. Terus kenapa Nabi Muhammad mencium batu Hajar Aswad? Karena rasa cintanya, rasa rindunya dia kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia mencium batu Hajar Aswad itu. Dan Umar bin Khattab sudah mengatakan, wahai batu, aku tahu kamu tidak dapat memberikan mudarat dan manfaat. Seandainya aku tidak pernah melihat Rasulullah mencium kamu, maka aku tidak akan mencium kamu. Nah, kenapa sekarang ketika kita mencium batu itu kita punya dosa diampuni? Karena kita mengikuti Nabi. Kalau kita mengikuti Nabi namanya sunnah. Man ahya sunnati faqad ahabani wa man ahabani kan namanya fi jannah. Man tamasaka bi sunnati inda fasadi ummati falahu ajru mi'ati said. Barang siapa yang berpegang teguh kepada sunnahku dikala rusaknya umatku, maka baginya pahala 100 mati syahid. Langsung dapat 72 bidadari kan daripada perang naga. Kita mengikuti sunnah. Kalau kita mengikuti Nabi Muhammad namanya sunnah. Nabi mengatakan man ahya sunnati faqad ahabani wa man ahabani kana ma ya fi jannah. Barang siapa yang menghidupkan sunnahku berarti ia cinta kepadaku. Barang siapa yang cinta kepadaku maka dia akan bersamaku di sorga. Kenapa bisa kok kita mengikuti Nabi maka dosa kita diampuni? Karena Allah mengatakan dalam Al-Imran ayat 31. Katakanlah Nabi Muhammad kepada umatmu, apabila mereka ingin aku mencintai mereka, maka ikutilah kamu dan akan kuampuni dosa-dosa mereka. Selesai. Kan? Sebagaimana Yesus mengatakan, aku tahu bahwa pengajarannya itu adalah hidup yang kekal. Jadi bukan Yesus yang memberikan hidup yang kekal. Begitu. Tetapi karena kita mengikuti pengajaran-pengajaran sang utusan Tuhan, maka kita berhak memperoleh hidup yang kekal. Kan mudah kan memahami begitu. Ketika saya cium batu maka batu menghapus dosa. Kalau mereka tidak mau butuh dalil, pakai logika. Ketika saya perintahkan kamu pindahkan kulkas saya dan saya berikan uang, apakah kulkas yang memberikan uang atau pemilik kulkas yang memberikan uang? Ya pemilik kulkas yang memberikan uang. Begitu. Ketika kita mencium batu Hajar Aswad, apakah batu mengampuni dosa? Tidak. Tetapi dialah yang pemilik itu yang menghapuskan dosa kita karena kita mengikuti sunnah Nabi. Cuma Oten tidak sampai di situ. Karena Oten itu mereka punya ilmu cuma stuck di Yohanes 1 nomor 1. Pada mulanya adalah iya, Oten gagal paham, bukan cuma gagal, Tuhan saja gagal. Tuhan saja gagal.